di mana Ponpes Yapi ini didirikan dan dikomandoi oleh Husain bin Abu Bakar al-Habsyi tahun 1967. Orang inilah salah satu yang pernah menulis buku yang kontroversial berjudul Nabi Bermuka Manis Tidak Bermuka Masam. Tulisan itu dimaksudkan untuk menyanggah pendapat dari ahlu sunnah terkait dengan asbabun nuzul abasa wa tawalla, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah bermuka masam. Menurut gembong Syiah ini, bukan Nabi yang bermuka masam, maka dia telah menolak riwayat yang padahal ini telah jelas kesahihannya, bahwa Nabi memang pernah bermuka masam. Terkait dengan surat Abasa, dia menyanggahnya dengan menyusun buku yang berjudul Nabi Bermuka Manis Tidak Bermuka Masam. Ustadz Wahabi ini membenarkan bahwa Rasulullah bermuka masam dan berpaling dari seorang buta yang datang untuk mensucikan diri ketika beliau Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berbincang-bincang dengan seorang kafir. Bahkan Ustadz tersebut menyalahkan orang yang tidak meyakini hal itu. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat surat Abasa. Allah berfirman, dia berwajah masam dan berpaling karena seorang tunanetra telah datang kepadanya. Tahukah engkau, boleh jadi dia ingin menyucikan dirinya dari dosa. Abasa memiliki arti dalam bahasa, yaitu orang yang bermuka masam atau muka yang terlihat tidak suka pada sesuatu. Yang perlu kita ketahui bahwa kata Abasa di dalam Al-Quran disebut sebanyak 2 kali. Yang pertama, surat Abasa itu sendiri, dan yang kedua terdapat dalam surat Al-Mudaththir. Allah berfirman pada surat 74 ayat 22. Kemudian dia berwajah masam dan cemberut. Mari kita lihat dalam surat Mudaththir ini ditujukan kepada siapa kata Abasa. Dalam kitab tafsir Ibn Katsir jilid 8 yang diterbitkan oleh Dar Tibah, cetakan pertama tahun 1997, halaman 267. Diriwayatkan dari Ikrimah bahwa Walid bin Mughirah datang kepada Nabi dan seterusnya. Dalam surat Al-Mudaththir, bahwa kata Abasa ditujukan kepada seorang kafir. Apakah mungkin kata Abasa juga dinisbatkan kepada Rasulullah? Apalagi beliau bermuka masam kepada orang yang tidak melihat. Bukankah ini perbuatan yang sia-sia? Jika ada seorang yang tuli datang kepada kita untuk menanyakan jalan yang dia akan tempuh, pastinya kita tidak akan mengajak dia bicara. Namun, kita akan menuntun tangannya dan mengantarkan ke tempat tujuan yang dia inginkan. Pertanyaannya, mengapa kita tidak mengajak bicara? Jawabnya, percuma dan sia-sia karena orang tersebut tidak mendengar. Semoga hal ini menjadi contoh dan pelajaran untuk Ustadz Wahabi ini. Sekarang kita masuk kepada kata yang kedua, yaitu tawalla. Arti kata tawalla yaitu berpaling, yang mana Ustadz Wahabi tersebut yakini bahwa Rasulullah melakukannya kepada orang buta. Dan perlu pemirsa ketahui, sebagian besar kata tawalla di dalam Al-Quran dinisbatkan kepada orang kafir. Sebagai contoh, pada surat 75 ayat 31 sampai 32, Allah berfirman, dia tidak membenarkan Al-Quran dan Rasul dan tidak melaksanakan salat, akan tetapi dia mendustakan Al-Quran dan berpaling. Kami tegaskan, berpaling. Pada surat 88 ayat 21 sampai 23, Allah berfirman, maka ingatkanlah, karena sesungguhnya engkau ya Rasulullah hanyalah yang mengingatkan. Engkau bukanlah orang yang berkuasa atas mereka, kecuali bagi yang berpaling. Kami tegaskan, yang berpaling dan kufur. Pada surat 96 ayat 11 sampai 13, Allah berfirman, bagaimana pendapatmu kalau terbukti dia berada di dalam kebenaran atau dia menyuruh bertakwa kepada Allah? Bagaimana pendapatmu kalau dia mendustakan kebenaran dan berpaling? Kami tegaskan, berpaling. Kita sudah mengetahui bahwa 2 kata, yaitu abasa dan tawalla, selalu dinisbatkan untuk orang kafir. Lantas, mengapa Ustadz ini memaksakan diri bahwa surat abasa turun merupakan teguran untuk Rasulullah? Kemudian mari kita lihat ayat lanjutannya. Dari surat abasa, Allah berfirman, tahukah kamu, boleh jadi dia ingin menyucikan dirinya dari dosa. Mereka berdalil bahwa kata ganti kamu ditujukan untuk Rasulullah, padahal kata ganti kamu
kamu dalam Al-Quran tidak selalu untuk beliau sallallahu alaihi wa alihi. Sebagai contoh, mari kita melihat pada ayat Al-Quran yang lain. Pada surat 75 ayat 32 sampai 35, Allah berfirman, akan tetapi dia mendustakan Al-Quran dan berpaling dari kebenaran. Kemudian dia pergi kepada keluarganya dengan menyombongkan diri. Celakalah kamu, maka celakalah. Kemudian celakalah kamu, maka celakalah. Apakah mungkin Rasulullah celaka jika kata kamu di ayat ini untuk beliau sallallahu alaihi wa alihi? Pada surat 39 ayat 65, Allah berfirman, sungguh jika engkau mempersekutukan Allah, niscaya akan gugurlah amalmu dan tentulah engkau termasuk orang-orang yang rugi. Apakah mungkin Rasulullah akan berbuat syirik jika kata kamu di ayat ini untuk beliau sallallahu alaihi wa alihi? Di sini jelas bahwa tidak selalu dhamir atau kata ganti kamu ditujukan untuk Nabi. Semua kembali kepada konteks ayatnya. Adapun perubahan kata ganti atau dhamir pada ayat kedua, anja'ahu, yaitu kata ganti untuk orang ketiga, huwa atau dia. Namun pada ayat ketiga, wama yudrika, menjadi kata ganti orang kedua, yaitu kamu. Ayat semacam ini pun terdapat kasus serupa dalam surat lain. Pada surat 44 ayat 47 sampai 49, Allah berfirman, khudhuhu fa'tiluhu. Dhamir huwa, yaitu dia. Peganglah dia, maksudnya Fir'aun. Kemudian seretlah sampai ke tengah-tengah neraka jahim. Lalu tuangkanlah di atas kepalanya, yaitu Fir'aun, azab berupa air yang sangat panas. Dikatakan kepadanya, rasakanlah, innaka anta, dhamir anta, yaitu kamu. Sesungguhnya engkau, wahai Fir'aun, benar-benar merasa sebagai orang yang perkasa lagi mulia. Perubahan ini merupakan hal yang biasa dalam balaghah, yaitu dhamir ghaib, orang ketiga, menjadi dhamir mukhatab, orang kedua. Sekarang mari kita lihat apa yang dinyatakan salah satu ulama besar Ahlus Sunnah mengenai surat Abasa. Dalam kitab Ismatul Anbiya, karya Fakhrur Razi, yang diterbitkan oleh Maktabah Ats-Tsaqafah Ad-Diniyah, cetakan pertama tahun 1986, halaman 152 sampai 153. Fakhrur Razi berkata, syubhat ke-8, berpegang kepada firman Allah, dia bermuka masam dan berpaling muka, tak kala datang kepadanya orang buta. Maka Allah menegurnya karena berpaling dari Ibn Ummi Maktum, yaitu orang buta. Pada halaman 153, Fakhrur Razi berkata, jawabannya, kami tidak menerima kata-kata ini ditujukan kepada Nabi. Tidak juga dikatakan ahli tafsir berkata, kata-kata itu bersama Rasul. Disebabkan riwayat ini adalah hadis ahad, jadi tidak diterima dalam isu ini. Maka ia bertentangan dengan perkara lain. Pertama, bahwa ayat itu mensifatkan Nabi bermuka masam, dan ini bukanlah salah satu sifat Nabi di dalam Al-Quran. Terhadap musuh dan penentang pun tidak sampai informasi bahwa sifat Nabi seperti itu, apalagi terhadap orang-orang yang beriman dan mereka yang mendapat petunjuk. Kedua, ayat mensifatkan baginda Nabi berdiri untuk orang kaya dan menjauh dari orang miskin. Itu tidak sesuai dengan akhlak beliau sallallahu alaihi wa alihi. Kami tegaskan, itu tidak sesuai dengan akhlak beliau sallallahu alaihi wa alihi. Yang ketiga, tidak dibenarkan berkata tentang Nabi dengan ayat ini, padahal engkau tidak bersalah jika dia tidak mau membersihkan dirinya. Sesungguhnya dorongan ini menyingkirkan kepedulian Nabi akan iman umat, dan sifat itu tidak layak. Kami tegaskan, sifat itu tidak layak bagi orang yang diutus dengan dakwah dan peringatan. Ternyata Imam Fakhrur Razi tidak menerima dan keberatan jika kata abasa dan tawalla dinisbatkan kepada Rasulullah. Namun jika pemirsa perhatikan pernyataan Ustadz Wahabi tadi bahwa hal ini sudah merupakan kesepakatan seluruh ulama, itu kebiasaan mereka yang selalu mencatut nama ulama. Lantas untuk siapa ayat abasa dan tawalla itu ditujukan? Karena apa yang telah dijelaskan tadi, kedua ayat tersebut dinisbatkan kepada orang kafir. Dalam kitab tafsir Al-Amthal, karya Makarim Shirazi, jilid 15,
yang diterbitkan oleh Muassasah Al-A'lami, cetakan pertama tahun 2013, halaman 71. Makarim Syirazi berkata, dan apa yang diriwayatkan dari Imam As-Shadiq bahwa ayat ini turun untuk seseorang dari Bani Umayyah, kami tegaskan, seseorang dari Bani Umayyah yang berada di sisi Nabi. Lalu Ibn Ummi Maktum datang. Ketika orang tersebut melihatnya, dia tampak tidak senang kepadanya dan bermuka masam seraya memalingkan wajahnya darinya, yaitu dari Ibn Ummi Maktum. Maka Allah mengkisahkan hal tersebut seraya mengingkari perbuatannya itu. Sekarang kita wajib mengetahui bagaimana makom atau kedudukan Nabi di sisi Allah, sehingga nantinya tidak mudah berani mengatakan bahwa beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bermuka masam dan berpaling dari orang buta. Pada surat 68 ayat 4, Allah berfirman, sesungguhnya engkau, Nabi, berbudi pekerti yang agung. Dari ayat ini sangat jelas bahwa Allah langsung yang memuji akan ketinggian budi pekerti Rasulullah. Namun anehnya, Ustadz ini meyakini bahwa beliau Shallallahu Alaihi Wasallam seakan-akan tidak memiliki adab karena bermuka masam kepada orang yang tidak melihat. Sekarang mari kita lihat ayat lain tentang pribadi agung Nabi. Pada surat 33 ayat 21, Allah berfirman, sungguh pada diri Rasulullah benar-benar ada suri tauladan yang baik bagi kalian. Jika Nabi bermuka masam dan berpaling dari orang buta yang ingin mensucikan dirinya dan mendapatkan pengajaran dari beliau, di mana letak suri tauladannya? Mari pemirsa simak, apa syarat jika seseorang ingin dicintai oleh Allah? Dalam surat 3 ayat 31, Allah berfirman, katakanlah wahai Nabi Muhammad, jika kalian mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Dalam ayat ini dengan jelas Allah menyatakan kita wajib mengikuti semua tindak tanduk Rasulullah jika ingin dikelompokkan orang-orang yang dicintai olehnya. Namun anehnya, di sisi lain Ustadz Wahabi ini meyakini bahwa manusia yang harus diikuti tadi bermuka masam kepada orang buta. Jika demikian, kita pun harus mengikuti apa yang beliau Shallallahu Alaihi Wasallam lakukan. Di mana akal kalian, wahai Ustadz Wahabi? Jika seandainya terdapat riwayat sahih yang menjelaskan bahwa ayat abasa turun untuk Rasulullah, tetap kita harus mengembalikannya kepada Al-Quran. Prinsip ini pun diyakini oleh imam besarnya Ustadz ini, yaitu Utsaimin. Di dalam kitab Syarah Riyadhis Shalihin, karya Al-Utsaimin, salah satu ulama Wahabi, jilid 6, yang diterbitkan oleh Madarul Watan, cetakan pertama tahun 1427 Hijriah, halaman 674 sampai 675. Setelah menukil salah satu riwayat di Sahih Muslim, kami tegaskan di Sahih Muslim, jilid 2, halaman 621, hadis nomor 2789, bahwasanya Allah menciptakan tanah dan seterusnya. Mari kita simak komentar Utsaimin di dalam menanggapi hadis sahih tersebut. Al-Utsaimin berkata, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan para ulama mengingkarinya karena hadis itu adalah hadis yang tidak sahih dan tidak benar berasal dari Nabi, sebab bertentangan dengan Al-Quran Al-Karim. Kami tegaskan, bertentangan dengan Al-Quran, dan apapun yang bertentangan dengan Al-Quranul Karim, maka hal tersebut batil. Kami tegaskan, hal tersebut batil. Karena itu kami sarankan kepada Ustadz Wahabi ini, jangan terburu-buru ingin tampil di muka umum sebelum banyak menguasai ilmu dari para gurunya. Karena itu kami sarankan kepada pemirsa, hendaknya menghilangkan keyakinan di hati kita masing-masing kalau Rasulullah pernah bermuka masam kepada orang buta. Dan kami pun yakin perbuatan tersebut tidak akan dilakukan oleh Ustadz Wahabi dan gerombolannya, apalagi oleh sebaik-baik makhluk Allah.